Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi, seperti lagu berikut ini. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga ikut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari Sabat ini. Anak-anak, terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan berjumpa kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan sebuah judul, Petrus dilepaskan dari penjara, akan menjadi cerita rohani pada hari Sabat ini. Sebagai bahan bacaannya, dapat kita baca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Mari kita ikuti ceritanya. Anak-anak, saat ini Petrus sedang menghadapi sebuah pencobaan. Raja Herodes yang mengetahui pelayanan Petrus mulai bertindak keras kepada orang-orang yang menerima ajaran Petrus. Bukan hanya itu, dia menyuruh untuk menangkap dan memasukkan Petrus ke dalam penjara. Herodes berencana untuk mengadili Petrus di hadapan orang banyak. Berita penangkapan Petrus ini terdengar oleh orang-orang percaya, dan mereka juga tahu bahwa Petrus sementara ini berada dalam penjara. Maka umat-umat percaya itu bersatu hati
dan dengan setia mendoakan Petrus. Mereka memohon agar Tuhan melepaskan Petrus dari penjara. Sementara di penjara, Petrus dikawal dengan sangat ketat. Ia dijaga oleh 4 prajurit dan bahkan tangannya pun dirantai. Tetapi pada malam itu, sesuatu terjadi. Petrus sementara tidur dan para prajurit sementara menjaga Petrus di pintu penjara. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya yang bersinar dalam ruangan itu. Lalu malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka pada saat itu juga, lepaslah rantai yang mengikat tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, pakailah sepatumu dan jubahmu." Dan malaikat itu berkata kembali kepadanya, "Ikutlah aku." Malaikat itu menuntun Petrus untuk keluar dari ruang tahanannya, melewati pengawal demi pengawal. Lewat pengawal yang pertama, kemudian melewati pengawal yang kedua, dan sekarang sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Dan pintu itu pun terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Dan setelah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Petrus tadinya berpikir bahwa dia mungkin mendapat penglihatan, tetapi akhirnya dia menyadari bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dan setelah menyadari semuanya, Petrus berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan benar-benar telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes." Setelah itu, pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Lalu dia mengetuk pintu rumah itu. Seorang hamba perempuan bernama Rode keluar. Ia sangat mengenali suara Petrus. Lalu ia segera masuk ke rumah untuk mengabarkan bahwa Petrus telah keluar dari penjara. Orang-orang yang berkumpul di rumah itu tidak percaya. Mereka menganggap Rode hanya mengigau. Akhirnya, mereka bersama membuka pintu gerbang. Dan sekarang mereka melihat Petrus berada di depan mata mereka. Mereka sangat bersuka cita karena melihat Petrus telah keluar dari penjara. Lalu Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Anak-anak, sementara itu Herodes yang mendengar berita bahwa Petrus bisa keluar dari penjara, maka sangat marahlah ia. Lalu dia menyuruh untuk membunuh pengawal-pengawal yang menjaga Petrus di penjara. Dan sekarang Petrus dan orang-orang percaya itu memuliakan Tuhan untuk kelepasan Petrus dengan cara yang ajaib. Anak-anak, demikianlah ruang cerita rohani anak pada Sabat pagi ini. Sebuah pesan rohani yang dapat kita ambil melalui cerita rohani pada Sabat ini. Anak-anak, adakah di antaramu yang sementara terikat oleh rantai kesusahan, kesedihan, ataupun hal-hal lain yang membuatmu kecewa? Maka serahkanlah semua bebanmu kepada Tuhan.
dan Ia akan menolongmu untuk membebaskanmu. Petrus telah dilepaskan dari penjara dengan cara yang ajaib oleh Tuhan. Maka Tuhan yang sama juga akan melepaskanmu dari penjara-penjara kesusahanmu. Sekarang Petrus dan orang-orang percaya dan juga kita semua memuji Tuhan atas kelepasan Petrus. Anak-anak, mari memuji Tuhan atas kelepasan yang diberikan kepada kita. Mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Dan sebagai ayat perenungan bagi kita pada Sabat ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-17. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Anak-anak, sebagaimana Petrus, maka mari menceritakan bagaimana Tuhan menuntunmu keluar dari penjara kesusahanmu. Mari ceritakan tentang bagaimana kasih Tuhan kepadamu, kepada semua orang yang membutuhkan pengharapan. Seperti lagu berikut ini. Pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Bukan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Puji Tuhan, sebuah komitmen yang indah pada pagi hari ini, bahwa aku akan pergi untuk memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, kepada siapapun yang membutuhkan kasih dan pengharapan Yesus. Anak-anak, mari kita akhiri ruang cerita rohani anak di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Hari ini kami datang kepadamu untuk menaikkan segala pujian dan hormat kami kepada Engkau ya Allah kami yang sangat mengasihi kami. Tolonglah kami agar kami mampu mengucap syukur dan berterima kasih, bahkan menceritakan kepada orang lain bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Demikianlah ruang cerita rohani anak pada Sabat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini. Sekali lagi, selamat Sabat
Sampai berjumpa dalam ruang cerita rohani anak pada Sabat depan. Dadah!